Sebuah toko elektronik di kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas pemadam kebakaran kota Bandung langsung berjibaku memadamkan api. Angin yang cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 2 hingga merembet ke seluruh bangunan ruko. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Maka kita juga mulai turunkan dari UPT untuk mendukung percepatan pemadaman karena memang ini bangunannya cukup rapat, jadi supaya tidak terjadi kerambatan ke bangunan-bangunan yang lainnya. Ini objek yang terbakar sendiri apa Pak? Kenapa? Objek yang terbakar sendiri apa Pak? Objek yang terbakar. Ini nampaknya toko material mungkin elektronik ini. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Deklarasi Gerakan Jaga Pemilu digelar hari ini didukung oleh banyak tokoh. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat petugas membongkar lapak dengan alat berat. Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat petugas membongkar paksa puluhan bangunan liar yang berada di garis padan aliran sungai Simpang Kali Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri, namun ditolak karena sudah diberikan waktu selama 10 hari. Sebelumnya petugas telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali karena bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya, kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti akan berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang lemparan dari kelompok ormas yang saya sebut ini. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Usai membongkar lapak dagangan, petugas gabungan menjaga ketat lahan agar tidak digunakan kembali oleh pedagang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta rupiah per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap
penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan, tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Masa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur. Salah satu calon presiden dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga curi start masa kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang. Menunjukkan gambar foto menunjukkan satu pasangan, dua orang itu, salah satu paslon itu. Makna yang tersirat berarti. Iya, betul. Itu kan jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan tahapan kampanye juga kan masih tanggal 28 dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal itu jadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral harus mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja
yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Bawaslu tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran Rakabuming Raka. Polemik aksi puluhan ribu perangkat beserta kepala desa yang diduga memberikan dukungan kepada paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar aturan pemilu. Acara ini bahkan dihadiri Gibran dan sejumlah elit Partai Koalisi Indonesia Maju. Secara gamblang, kasat mata, acara ini seolah menyimpulkan perangkat kerja yang aktif bertugas untuk masyarakat memberikan dukungan untuk Capres-Cawapres tertentu. Badan Pengawas Pemilu didesak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait dukungan sejumlah asosiasi perangkat desa. Masyarakat juga bisa melihat bagaimana di dalam acara tersebut banyak yang memakai baju juga terkait dengan paslon 02. Dan juga yang kita dapati informasinya dan fakta di lapangan ada name tag juga yang mencantumkan foto dari 02 calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menolak disebut sebagai deklarasi, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebutnya sebagai ajang silaturahmi. Namun mengapa hanya Gibran dan apa perannya? Mas Gibran juga pidatonya tidak panjang, beliau menampung, mendengar aspirasi dan berjanji akan mencarikan solusi. Hanya itu pidato Mas Gibran. Jadi tidak ada deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran dan tidak ada penyampaian dukungan deklarasi kepada Pak Prabowo Gibran. Bawaslu menyebut akan memeriksa penyelenggara acara serta tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran Rakabuming Raka. Ini perlu kita kemudian batasi, jangan sampai kemudian ketika masuk masa kampanye, kepala desa dimobilisir, maka kan kena pidana pemilu pasti. Pak Rahmat, kalau misalnya Gibrannya sendiri akan dipanggil? Kita lihat dulu kajiannya, Mbak. Bisa juga dipanggil, bisa saja. Perangkat desa sejatinya harus turut menjaga pemilu jujur dan adil. Dalam Undang-Undang Pemilu termaktub larangan menggunakan perangkat desa dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono memprediksi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran akan menang dalam Pilpres 2024. Hendro Priyono memprediksi kemenangan Prabowo Gibran dari kacamata intelijen dalam dinamika politik saat ini. Di lapangan, Hendro melihat konsep yang lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang dimiliki Golkar dan Demokrat yang bisa bergerak cepat di lapangan. Hendro juga menilai Partai Gerindra dilengkapi dengan sistem administrasi logistik keuangan yang sangat bagus. Dengan eskalasi itu semua, maka strategi meraih kemenangan satu putaran telah dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecam serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Sementara itu, Menlu masih berupaya mencari 3 relawan WNI yang hilang kontak sejak hampir 2 pekan lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi murka karena Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saat serangan terjadi, 6.000 warga Gaza sedang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia, di mana 12 diantaranya tewas dibunuh tentara Israel. Menlu yang sedang berada di Beijing, China dan dalam pertemuan dengan perwakilan sejumlah negara berupaya mengajak negara-negara lain untuk turun tangan membantu Palestina. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan kabar mengenai relawan Indonesia di sana, kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, ada Pak Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum Pak Sarbini, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Safa, kabar baik, Mbak. Baik Pak Sarbini, apakah sudah ada kabar atau informasi dari keberadaan 3 relawan WNI yang hingga kini masih hilang kontak kabarnya Pak Sarbini? Ya, memang kami secara pribadi belum bisa mengontak 3 relawan kita di sana. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang 10 hari sejak rumah sakit shutdown. Tapi kami juga mempunyai informasi-informasi yang bisa kami sampaikan juga bahwa relawan kita ini dalam keadaan sehat karena kita punya beberapa teman jaringan yang ada di Rumah Sakit Indonesia dan kita minta pada mereka untuk mencari tahu dan menginformasikan keberadaan 3 relawan kita ini. Alhamdulillah mereka telah menemukan dan memfotonya ya, tapi walaupun fotonya tidak terlalu pas gitu. Tapi ini membuat kita lega semua bahwa 3 relawan kita ini masih tinggal di Rumah Sakit Indonesia, masih bisa berbuat untuk kemanusiaan. Dan mudah-mudahan mereka selamat dari incaran-incaran sniper Israel, dari serangan atau kepungan dari Israel. Itu yang harapan kita bersama, Mbak. Amin. Jadi posisi terakhir ketiga relawan WNI di Gaza di Rumah Sakit Indonesia ya Pak Sarbini? Benar-benar Mas Syafa. Baik. Lalu bagaimana upaya pencarian yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya di sana? Sebenarnya bukan pencarian, Mbak ya. Kan masalah kan kontak apa? Hilang kontak ya, tapi keberadaan mereka sudah kita deteksi ya bahwa sekarang mereka berada di Rumah Sakit Indonesia. Tapi sekarang masalahnya kan kondisi sangat kritis ya, sangat krusial di mana Israel telah mengepung rumah sakit, akses ke rumah sakit dan masuk atau keluar itu dibatasi, sehingga ini juga bisa hal yang bisa membuat relawan kita ini menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu pihak Kemlu dalam ini telah mendiskusikan dengan kami untuk membuka opsi kalau bisa untuk dievakuasi ketiga relawan ini, dan kami juga telah mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil, apakah mereka kita evakuasi ke selatan atau memang kita harus evakuasi keluar dari Gaza. Ini merupakan jadi diskusi antara kami, sehingga nanti keputusan kita ambil ini mudah-mudahan keputusan yang tepat, akurat, dan harus diketahui bersama juga bahwa untuk mengevakuasi 3 relawan kita yang di Gaza Utara ini sangat sulit sekali, karena rute yang dilalui bukan rute yang aman, tapi rute yang penuh dengan sniper,
dan ini bisa membahayakan. Sebab itu maka ini harus ada kerjasama tim yang begitu solid sehingga ini bisa terjadi evakuasi atau ada opsi lain yang bisa kita lakukan. Dan saya juga dapat informasi juga dari teman-teman bahwa dalam waktu dekat akan ada gencatan senjata selama 4 hari. Saya nggak tahu persis apakah ini bisa bisa berlangsung lebih dari itu atau memang akan rusak gencatan senjata. Kita lihatlah mudah-mudahan ini bisa terjadi gencatan senjata sehingga proses-proses kemanusiaan bisa kita lakukan dengan baik. Dan juga kita mengharapkan bahwa bantuan dari masyarakat internasional bisa terdistribusikan dengan baik seluruh Gaza, baik di selatan sampai dengan utara, baik orang-orang yang memang di pengungsian atau memang di tempat-tempat yang dianggap aman seperti rumah sakit, ini bisa mendapatkan distribusi makanan, terutama di utara di mana mereka sangat kekurangan sekali. Baik Pak Sarbini, kemarin Rumah Sakit Indonesia diserang oleh tentara Israel di mana rumah sakit tersebut menampung lebih dari 6.000 pengungsi. Kemudian akibat serangan ada 12 warga sipil yang tewas dibunuh oleh tentara Israel. Lalu bagaimana situasinya saat ini Pak Sarbini berdasarkan informasi dengan pihak Rumah Sakit Indonesia? Dari beberapa informasi yang kami terima bahwa Rumah Sakit Indonesia sekarang dikepung oleh Israel. Kemudian saya mendapatkan sniper-snipernya dan sama-sama kita ketahui bahwa serangan-serangan ini paling sering terjadi pada malam hari. Nah, oleh sebab itu kepanikan selalu terjadi pada malam hari. Nah, kita kadang-kadang berpikir kenapa serangan itu yang dilakukan oleh Israel, serangan darat dan menembak lantai 3 Rumah Sakit Indonesia. Dan satu hal yang susah kita pahami ya, kenapa rumah sakit menjadi medan pertempuran sehingga menimbulkan korban yang begitu banyak. Sudah rumah sakit ini sudah tidak bisa operasional, tidak bisa melayani, kemudian ditambah dengan korban yang begitu banyak, ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka sebab itu ada beberapa pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Nasir di selatan, mudah-mudahan bisa juga tertangani, dan masih banyak juga pasien-pasien yang luka yang bisa dibawa ke rumah sakit yang lain. Baik, Pak Sarbini, jadi ribuan pasien dan juga pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia, apakah sudah dipindahkan atau masih ada di sana, Pak Sarbini? Jadi evakuasi yang luka-luka aja, Mbak. Sudah selain warga lain masih ada di sekitar rumah sakit dan di sekitar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Mereka belum bisa beranjak ke sana. Memang tadi itu memang akses itu agak susah untuk mereka keluar atau mereka masuk. Saya nggak tahu persis apakah ini berlangsung, pengepungan itu akan berlangsung sehingga akses makanan tidak bisa masuk ke rumah sakit. Ini juga saya belum tahu persis ya. Tapi kalau kita melihat mengkaca peristiwa di rumah sakit Ashifa, maka Israel dia akan melakukan serangan ke dalam atau dia masuk ke dalam. Kemudian ini yang akan membuat mungkin banyak korban atau banyak cerita-cerita horor yang lain yang bisa kita temukan. Sebagai contoh ya Mbak ya, bahwa rumah sakit Ashifa itu dituduh ada terowongan. Sama halnya dengan rumah sakit di Indonesia. Maka sebab itu tuduhan ini saya akan membuktikannya dengan mencari dalih dan mencari alasan atau mencari hal-hal yang tidak masuk akal untuk membuktikan itu. Dan bisa jadi seperti Ashifa, bahwa mereka meletakkan beberapa senjata di basement atau di ruangan-ruangan lain, kemudian menuduh bahwa di rumah sakit ini ditemukan senjata. Bisa juga hal seperti itu yang akan terjadi ke depan. Oke, Pak Sarbini, jika nantinya 3 relawan WNI di Gaza sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Mercy di Indonesia, apakah akan dievakuasi ke Indonesia, Pak Sarbini? Kita lihat situasi dan kondisi Mbak ya, karena memang gini ini kan kondisi sangat cepat berubah ya. Dan sebelum kami putus komunikasi sama 3 mereka ini, kami pernah sampaikan guidance kepada mereka bahwa kalian bertahan ketika masih ada warga, masih ada tenaga kesehatan yang bertahan di rumah sakit. Jadi kalian jangan tinggalkan mereka. Tapi kalau memang semua meninggalkan, kalian mengikuti mana mereka mengungsi atau mereka evakuasi. Jadi kita tidak meninggalkan mereka dalam keadaan yang memang membutuhkan kita, Mbak. Jadi kira-kira opsinya seperti itu, Mbak, yang kami pikirkan. Tapi apakah nanti akan berkembang, kita lihat perkembangannya, Mbak. Baik, kita doakan semoga 3 WNI yang ada di Gaza dalam kondisi baik. Pak Sarbini, terima kasih Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, deklarasi Gerakan Jaga Pemilu digelar hari ini. Deklarasi didukung oleh banyak tokoh, diantaranya pakar hukum, aktivis anti korupsi, dan puluhan tokoh lintas bidang keilmuan. Gerakan Jaga Pemilu lahir dari semangat untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas. Harapannya agar hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan. Gerakan Jaga Pemilu juga merupakan inisiatif terbuka bagi warga negara yang ingin proses tahapan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan damai. Gerakan ini menghimpun segenap relawan dengan menggunakan teknologi digital berupa platform pemantauan yang menjamin validitas dan kredibilitas data yang terkumpul. Pendukung Gerakan Jaga Pemilu terdiri dari berbagai komponen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, seniman, dan budayawan, komunitas sektoral, asosiasi usaha, dan individu warga negara yang menyepakati nilai prinsip dan Gerakan Jaga Pemilu. Merupakan babak penentuan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya melalui proses pemilu demokratis yang jujur dan adil. Pemilu sebagai ajang seleksi kepemimpinan eksekutif nasional dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan yang patut dijaga dan dikawal agar menghadirkan pemimpin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Pemimpin adil dan berintegritas diharapkan bakal membuahkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan pembangunan yang lebih merata, inklusif, toleran, dan berkeadilan. Pemilu 2024 diharapkan menjadi pemilu berintegritas, di mana seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara demokratis, transparan, serta terbuka bagi partisipasi politik yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemilu berintegritas didefinisikan sebagai setiap pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, atas hak pilih dan dipilih secara universal, dan kesetaraan politik sebagaimana direfleksikan dalam standar internasional yang dilaksanakan secara profesional, tidak memihak, dan terbuka pada proses persiapan dan administrasi sesuai dengan tahapan pemilunya. Ya, seberapa mengkhawatirkannya pemilu yang akan datang hingga banyak gerakan masyarakat untuk mengawal pemilu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Apa kabar, Mas Ciko? Apa kabar, Syafa? Selamat malam. Ada juga Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu, ada Pak Luki Jani. Apa kabar, Pak Luki? Kabar baik, Pak Syafa. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Luki terlebih dahulu. Pak Luki, apa atau bagaimana awal mula gagasan pembentukan gerakan ini hingga deklarasi siang tadi, dan menurut Anda memangnya sudah seberapa memprihatinkan situasi hukum dan politik di tanah air jelang pemilu 2024 dan seberapa mengkhawatirkan pemilu nanti? Iya, terima kasih Mbak Syafa. Jadi kami dari Jaga Pemilu ini sebenarnya merupakan inisiatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi dari kampus-kampus, kemudian juga komunitas-komunitas, serta asosiasi pengusaha yang memandang bahwa proses pemilu yang berlangsung selama 5 tahun ini harus dikawal, ya, harus dijaga agar menjadi suatu proses yang berintegritas, yang demokratis dan bermartabat. Dan kita bisa mengatakan bahwa di Indonesia sendiri sejarah pemantauan pemilu ini sudah berlangsung dari tahun 97, ya, dan kemudian pada tahun 99 dan dilaksanakan setiap kali pemilu berlangsung. Dan kita ketahui pemilu 2024 ini adalah pemilu ke-6 pasca reformasi, dan ini menjadi suatu titik momentum yang krusial, ya. Jadi pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat penting untuk kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik, dan pemerintahan yang terbentuk dari pemilu adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi yang tinggi. Dan untuk itu maka inisiatif Jaga Pemilu ini berupaya untuk
mencegah atau menangkal kemungkinan munculnya kecurangan, kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pemilu, baik yang dilakukan oleh para peserta pemilu, para kontestan, termasuk juga para penyelenggara dan aparatur pemerintah. Dan Baik, ini merupakan Pak Luki. komitmen kami ingin pemilunya bisa baik. Baik, kalau menurut Anda apakah saat ini sudah bermunculan potensi atau dugaan kecurangan dalam pemilu? Ya, jaga pemilu ini hadir untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin melakukan kecurangan, yang ingin memanipulasi proses pemilu itu bisa urung niatnya. Ya, seperti juga kita ketahui pada pemilu-pemilu yang lalu, kemunculan inisiatif untuk memantau pemilu itu bisa mencegah, ya, jadi menjadi deterrent effect bagi pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara yang curang, dengan melakukan intimidasi, dengan melakukan penyelewengan. Baik, Mas Ciko, tanggapan Anda terkait sudah bermunculan ini sejumlah gerakan untuk mengawal pemilu. Sebelumnya sudah ada Majelis Permusyawaratan Rembang, kemudian siang tadi gerakan jaga pemilu. Apakah gerakan-gerakan ini cukup signifikan untuk nantinya bisa mengontrol, kemudian mengawal jalannya pemilu 2024? Ya, kami sangat mengapresiasi gerakan-gerakan yang tumbuh secara organik dari masyarakat, khususnya untuk sama-sama menjaga pemilu ini agar menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Apalagi kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada indikasi-indikasi bahwa pemilu ini tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Secara jujur kita sampaikan semuanya dimulai dengan terjadinya gonjang-ganjing di majelis di Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita melihat ada unsur-unsur intervensi di situ dan telah terbukti sebagai pelanggaran etik berat. Jadi kita melihat secara sunatullah atau hukum alamnya, biasanya satu kesalahan atau satu kecurangan dalam tanda kutip akan diikuti oleh kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, khususnya untuk tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami sudah mengalami ada beberapa hal yang kami lihat sebagai bisa menjadi indikator bahwa ada ketidaknetralan aparat seperti penurunan baliho, dan yang paling anyar, paling terakhir adalah yang sangat luar biasa, ada berkumpulnya aparat-aparat pemerintahan desa dan mendeklarasikan mendukung salah satu pasangan calon presiden maupun wakil presiden, dan ini sangat kami sayangkan. Nah, ini dengan kasat mata, belum lagi yang di daerah-daerah yang terjadi intimidasi terhadap berbagai elemen yang mendukung salah satu paslon, dan ini kami sangat mengapresiasi bila ada masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat yang merasa juga kegelisahan yang sama, dan ini harus diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, dan tidak boleh ada yang takut, tidak boleh ada yang alergi, karena saya yakin soal kenetralan teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat ini, dan mereka memang ingin menjaga ini semua secara fair. Baik, Mas Ciko dan Pak Luki, kita tahan dulu sejenak, kita saksikan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo, dan masih bersama kami ada Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu. Namun sayang sekali Mas Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud pamit undur diri. Pak Luki, ini sejumlah bentuk kecurangan sudah dikantongi oleh ketiga paslon yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun ini, dan beberapa di antaranya juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Kalau menurut Pak Luki, bagaimana melihat posisi Bawaslu saat ini? Apakah sudah cukup kuat dan netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Untuk mencegah adanya misinformasi atau hoaks, jadi kami sedang bergotong royong dengan teman-teman yang tergabung dalam Jaga Pemilu untuk mulai mengumpulkan pelaporan-pelaporan dari masyarakat dan juga dari pemantau mengenai kemungkinan potensi kecurangan. Dan kami akan kemudian melakukan verifikasi data
kita akan memfilter laporan-laporan yang masuk agar supaya kita bisa pastikan bahwa laporan yang masuk adalah laporan yang valid, laporan yang benar mengenai indikasi suatu kecurangan. Lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini sebagai wasit dari penyelenggaraan pemilu dan juga untuk memeriksa dan menindak dugaan kecurangan pemilu? Halo. Ya Pak Luki, lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu untuk menampung, memeriksa, dan juga menindak beragam bentuk kecurangan dalam gelaran pemilu? Halo Pak Luki. Halo Pak Luki. Anda masih bisa mendengar suara saya, Pak Luki? Baik, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi dan kita akan terus mencoba menghubungi Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu. Halo Pak Luki. Baik, sambil menunggu Pak Luki Jani yang akan kita hubungi kembali untuk melanjutkan perbincangan sore hari ini. Ini ada informasi pemirsa terkait diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur. Salah satu calon presiden dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga mencuri start masa kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya. Ya, deklarasi Gerakan Jaga Pemilu digelar hari ini. Deklarasi didukung oleh banyak tokoh, diantaranya dari pakar hukum, aktivis anti korupsi, dan dari puluhan tokoh lintas bidang keilmuan. Gerakan Jaga Pemilu lahir dari semangat untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas. Harapannya agar hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan. Gerakan Jaga Pemilu juga merupakan inisiatif terbuka bagi warga negara yang ingin proses tahapan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan damai. Gerakan ini menghimpun segenap relawan dengan menggunakan teknologi digital berupa platform pemantauan yang menjamin validitas dan kredibilitas data yang terkumpul. Pendukung Gerakan Jaga Pemilu terdiri dari beragam komponen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, seniman dan budayawan, komunitas sektoral, asosiasi usaha, dan individu warga negara yang menyepakati nilai prinsip dan Gerakan Jaga Pemilu. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda bersama rekan saya Fazila Hairunisa. Halo Syafa. Dan pemirsa, usai jeda nanti akan ada informasi terkait kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, DPR RI telah resmi mengesahkan Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudho Margono yang segera memasuki masa pensiunnya. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 yang digelar di gedung DPR Senayan. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Komisi 1 DPR menyampaikan laporan dan hasil fit and proper test calon Panglima TNI. Komisi 1 juga telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Setelah penyampaian, Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 langsung menyerahkan laporan kepada Puan. Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI. Seluruh fraksi DPR yang hadir kemudian menyetujui Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima TNI yang baru, saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya. Dan juga tentunya saya akan mengaplikasikan, merealisasikan visi misi saya waktu saya fit and proper, yaitu buat TNI yang profesional. Profesional di sini tentunya TNI harus well organized. Jadi organisasi sekarang berbeda dengan organisasi mungkin 5-10 tahun ke belakang. Jadi kita akan merubah organisasi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Kalau kita lihat peperangan sekarang ada di Ukraina dan di Palestina, itu perangnya berbeda dengan 5-10 tahun ke depan. Sehingga kita TNI harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut, ya. Itu well organized, kemudian well trained, tentunya untuk menjadikan TNI yang profesional harus dilatih, ya kan? Dilatih, well equipped dan diperlengkapi dengan baik. Bagaimana itu perlengkapan untuk perang di hutan, bagaimana perlengkapan untuk perang di laut, di udara dan sebagainya. Kita akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan agar TNI bisa menunjukkan netralitasnya, terutama di pemilu 2024, karena sebagai fungsinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain, kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil. Pemirsa, diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur, salah satu capres dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga curi start kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya. Temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas, terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak, gitu. Anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang. Menunjukkan gambar foto menunjukkan satu pasangan, dua orang itu, salah satu paslon itu. Makna yang tersirat berarti. Iya, betul. Itu kan jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan tahapan kampanye juga kan masih tanggal 28 dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas, ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal itu jadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral harus mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perindo siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Zaidul Majid, menggelar rapat konsolidasi pemilu 2024 secara tertutup. Rapat konsolidasi digelar untuk memetakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perindo NTB untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Salah satunya dengan menurunkan seluruh kader untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud ke masyarakat. TGB menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Nusa Tenggara Barat signifikan hingga memperoleh kemenangan. Alhamdulillah persiapan legislatif bagus, persiapan untuk Pilpres juga semakin bagus. Dan komitmen kita insya Allah ikhtiar kita Perindo bisa menjadi partai pemenang di NTB dan Ganjar Mahfud juga mendapatkan perolehan yang signifikan di Nusa Tenggara Barat insya Allah. Dalam kesempatan itu TGB juga menyoroti soal penegakan hukum di Indonesia. Ia yakin bahwa pasangan Ganjar Mahfud bisa menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum di tanah air. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan kalangan anak-anak muda. Dalam berbagai kegiatannya, Partai Perindo selalu menekankan pentingnya kiprah anak-anak muda di berbagai sendi kehidupan, termasuk politik. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumut II yang juga Direktur PT MNC Energy Investment, Leader Darmawan Solidaili, menjadi narasumber dalam acara seminar dan talkshow bertema persiapan menghadapi dunia kerja. Leader Darmawan memotivasi serta mendorong anak-anak muda untuk bersiap menghadapi segala tantangan dalam menghadapi dunia kerja.
Kita memberi materi bagaimana membuat CV, public speaking, kemudian bersiap menghadapi interview dan beberapa motivasi yang kita berikan. Harapan kita ini bisa menjadi ilmu baru buat mereka sehingga mereka lebih percaya diri memasuki dunia kerja selanjutnya. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Samarinda ikut serta dalam acara Expo Milenial GoTo Pemilu 2024 yang diselenggarakan Kesbangpol Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi jumlah pemilih khususnya di kalangan anak-anak muda. Dalam sosialisasi sebelum acara ini juga selalu kita menyampaikan apa yang menjadi program-program utama Partai Perindo sehingga masyarakat itu bisa mengerti kehadiran Partai Perindo. Dalam setiap kegiatannya, Partai Perindo juga mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, ini sore akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, sebuah gudang toko bangunan di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto terbakar. Diduga kebakaran karena karyawan membakar sampah di samping gudang. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Perkembangan informasi terkini akan hadir dalam iNewsroom bersama rekan Fandi Imaniar. Saya Fazila Kairunisa pamit, terima kasih dan selamat malam. Kebakaran terjadi di toko bangunan Sumbersari di Jalan Pahlawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh gudang dan isinya termasuk sebuah mobil pick-up yang terparkir di dalam gudang. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan diduga berasal dari tangki dan ban mobil pick-up. Sejumlah karyawan toko bangunan panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Proses pemadaman terkendala karena letak gedung di belakang dan tertutup sehingga mobil pemadam tak bisa masuk lokasi. Dan selama 1 jam api berhasil dapat dipadamkan. Diduga kebakaran karena salah satu karyawan membakar sampah sehingga merambat ke gudang bangunan. Gudang kebakaran, gudang apa gitu? Kebakaran tuh kok nanti masa konsleting listrik wong nek siang gini kan lampunya mati. Terus itu gudang penyimpanan apa, Om? Yang sini ini enggak ada, yang sini kayu tadi. Kayu bongkaran ini kan mari jebol ini. Saya ganti galvalum semua. Kalau yang ini yang kebakar ini yang di dalam itu? Rupanya gini, bak gini banyak. Oh, bak plastik itu ya? Bak ini, bak kotak ini sama kantong ini. Penyebabnya ini keterangan awal dari pemilik dan salah satu karyawan ini dari pembakaran sampah. Namun perlu kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau diperlukan nanti kita mendatangkan dari lapor Polda Jatim. Sementara yang dilakukan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 korban alami luka dan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan.